PWNU Jabar haramkan orang tua sekolahkan anak ke Ponpes Al Zaitun. Zaitun diputuskan bahwa hukum memondokkan anak di Zaitun haram karena pertimbangan satu, membiarkan anak didik berada di lingkungan yang buruk karena di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, karena memilihkan guru yang salah untuk pendidikan anak. Yang ketiga, memperbanyak jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang. Karena kewajiban orang tua adalah memilihkan pesantren yang jelas sanad keilmuan serta masyhur kompetensinya di bidang agama. Kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cenderungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan jadi santri anaknya dari Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen, dan saya rasa istana juga harus turun tangan mendukung Hukam. Kita punya intelijen, jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan ke dalam bangsa. Diputuskan bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan beribadah Ahlussunnah wal Jamaah, dan statement tersebut di atas hukumnya haram karena beberapa hal berikut ini. Satu, menyandarkan argumen fikih tidak kepada ahli fikih yang kredibel. Yang kedua, menimbulkan kesalahpahaman di kalangan santri dan masyarakat umum bahwa formasi barisan sholat seperti yang di atas merupakan hal yang disyariatkan, atau dalam istilah fikihnya isyra'u ma lam yusra'. MUI itu sebetulnya cukup responsif ya. Cuma ya tadi langkah pertama ternyata Zaitunnya tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, nanti rencananya tanggal 21 ini ya, 21 bulan ini juga MUI pusat dalam hal ini tim itu akan berkunjung ya, akan berkunjung lagi. Diputuskan dalam Bahsul Masail kali ini, yakni istidlal yang digunakan pihak Zaitun menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan termasuk penafsiran Al-Quran secara serampangan yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Istilah pihak Zaitun ini tidak memenuhi metodologi penafsiran secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan maupun madlulnya. Penyimpangan istidlal Zaitun dalam konteks ini karena beberapa hal berikut ini. Kemudian hari ini kita melihat beberapa kali ada banyak kontroversi yang disebarkan melalui medsos berupa ujaran-ujaran yang dianggap meresahkan masyarakat. Makanya MUI sudah mengirim orang-orang ke sekitar sana untuk bertanya, melakukan investigasi secara non formal, dan juga secara formal kita akan kirim tim untuk membuktikan apakah itu suatu kesengajaan atau sebuah ajaran atau sebuah yang supaya ini kan kita tidak bisa menghukumi tanpa data yang valid ya. Jadi kita mesti melakukan pengumpulan data yang baik dan kemudian kita salurkan pada yang berwenang, karena Majelis Ulama Indonesia juga sifatnya kan mitra pemerintah. Jadi kita membantu apabila ada sesuatu yang nanti ditemukan unsur-unsur yang meresahkan masyarakat atau membawa aliran yang tidak benar, maka kita harus meluruskan supaya tidak menjadi kesalahan tidak diikuti oleh orang lain. Kepada pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Al Zaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahsul Masail LBM PWNU Jawa Barat. Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'had Al Zaitun. Yang ketiga,
masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau pada pemerintah. Lembaga Basul Masail Mengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat mengharamkan orang tua menyekolahkan anaknya ke Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat lantaran ajarannya dianggap menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini merupakan salah satu poin keputusan hasil Basul Masail PWNU Jawa Barat terkait polemik Al Zaitun. Dari semua polemik yang muncul, hukum memondokkan anak ke pesantren Al Zaitun adalah haram, bunyi salah satu poin hasil Basul Masail PWNU Jabar yang dikutip di laman resmi NU Jabar. LBM NU Jabar menjelaskan alasannya mengharamkan menyekolahkan anak di Al Zaitun. Pertama, membiarkan anak didik berada di lingkungan yang buruk lantaran dianggap pelaku penyimpangan. Kemudian LBM NU Jabar menilai sama saja orang tua memilihkan guru yang salah bagi pendidikan anak. LBM NU Jabar khawatir memperbanyak jumlah keanggotaan kelompok menyimpang bila anak disekolahkan ke pesantren ini. Karena kewajiban orang tua adalah memilihkan pesantren yang jelas sanad keilmuannya serta mancur kompetensinya di bidang ilmu agama, bunyi hasil Basul Masail PWNU Jabar tersebut. LBM PWNU Jabar juga resmi menyepakati bahwa Ma'had Al Zaitun telah menyimpang dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk menafsirkan Al-Quran secara serampangan yang diancam Nabi masuk neraka. Istidlal pihak Al Zaitun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan atau madlul, makna yang dikehendaki. Jelasnya, LBM NU Jabar menyebutkan pandangan tersebut dilihat dari istidlal pihak Al Zaitun dalam pelaksanaan sholat berjarak yang berdasarkan kepada kisah surat Al-Mujadalah ayat 11. LBM NU Jabar berpandangan penyimpangan istidlal Al Zaitun dalam konteks ini karena beberapa hal. Pertama, makna tafasahu dalam ayat bukan memerintahkan untuk menjaga jarak dalam barisan sholat, namun merenggangkan tempat untuk mempersilahkan orang lain menempati majelis agar ke bagian tempat duduk. Kedua, bertentangan dengan hadis sahih yang secara tegas menganjurkan merapatkan barisan sholat. Ketiga, bertentangan dengan ijma ulama perihal anjuran merapatkan barisan sholat. LBM NU Jabar juga angkat suara soal hukum salam dan menyanyikan lagu Heaven You Salam Alaikum. Diketahui salam ini sempat dilontarkan oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang dan viral di media sosial. LBM NU Jabar menegaskan secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. Hasil keputusan LBM NU Jawa Barat menegaskan hukum menyanyikan lagu tersebut haram. LBM NU Jabar beralasan lagu atau salam tersebut menyerupai dalam mensyiarkan tradisi agama lain. Kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi hilangnya konstitusi syariat perihal fikih mengucapkan salam kepada non-muslim.